Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-202. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, perjalanan mereka selanjutnya adalah perjalanan 3 orang perantau miskin yang berpakaian kusut dan kumal. Mereka berjalan menyusur jalan-jalan yang sepi, sejauh mungkin bertemu dengan seseorang. Meskipun orang-orang itu tidak akan dapat mengenal mereka, tetapi setiap tatapan mata seolah-olah melontarkan ejekan yang sangat menyakitkan hati. Sehingga setiap mereka bertemu dengan seseorang yang memandangi wajah-wajah mereka dengan penuh keheranan, si Danti selalu saja menjadi marah. Kadang-kadang orang itu dipukulnya tanpa sebab. Jangan menuruti kemarahan hati si Danti. Gurunya sering memperingatkannya. Kau akan membuat perjalanan ini menjadi gagal pula. Kenapa? Bertanya si Danti. Orang-orang yang kau sakiti akan menaruh banyak sekali perhatian atas kita. Bukankah dengan demikian kau telah meninggalkan petunjuk-petunjuk bagi orang-orang yang ingin mengikuti jejak kita? Apa keberatannya? Kita akan pergi ke Menoreh. Sebentar lagi kita akan berada di antara orang-orang kita sendiri, di antara pasukan pengawal tanah perdikan Menoreh yang tidak kalah tangkasnya dari prajurit-prajurit Pajang. Bahkan hampir setiap laki-laki di Menoreh mampu mempergunakan senjata. Tetapi sekarang kita belum sampai ke Menoreh. Kita masih di perjalanan. Kita belum berada di antara para pengawal dan anak-anak muda Menoreh yang perkasa. Apa yang guru cemaskan? Setan-setan dari Sangkal Putung dapat saja memburu kita. Sumangkar, Kiai Gringsing, Swandaro, Agung Sedayu, bahkan mungkin Widura dan prajurit-prajuritnya. Si Danti tidak menyahut, tetapi terasa hatinya melonjak, benar-benar menyakitkan hati. Aku harus menebus segala kekalahan ini, segala sakit hati dan segala penghinaan, katanya di dalam hati. Ternyata guru cukup bijaksana. Tidak ada gunanya aku mati karena terlampau keras kepala. Tidak melihat kenyataan bahwa perlawananku tidak berguna. Adalah lebih baik menyingkir untuk datang kembali dengan membawa kemenangan. Langkah-langkah mereka pun semakin lama menjadi semakin cepat. Mereka memilih jalan-jalan pematang dan sidatan-sidatan kecil. Yang terpatri di dalam kepala si Danti adalah secepat-cepatnya sampai ke Menoreh dan secepat-cepatnya menghimpun kekuatan untuk kembali membalas sakit hatinya atas Untara, Agung Sedayu dan Swandaro. Kemudian akan digilasnya Sangkal Putung apabila mungkin untuk merebut tanah perbekalan dan sekaligus Sekar Mirah. Si Danti mengangkat wajahnya ketika ia mendengar Argojoyo berkata, tetapi kita tidak akan dapat memasuki daerah Menoreh dengan keadaan seperti ini. Aku adalah adik kepala tanah perdikan dan si Danti adalah putranya. Ki Tambak-Wedi tidak menanggapi kata-kata Argojoyo. Meskipun demikian ia dapat mengerti sepenuhnya. Argojoyo ingin perjalanannya tidak terganggu
supaya mereka segera sampai ke Menoreh. Karena itu maka pakaiannya yang kumal itu akan menolong mereka melepaskan dari segenap perhatian orang yang mungkin akan menghambat perjalanan. Tetapi Argojoyo tidak mau memasuki tanah perdikannya dengan keadaannya. Ia harus masuk ke daerah itu dengan sikap seorang besar, orang kedua di tanah perdikan Menoreh. Ia tidak akan menemui kesulitan apa-apa untuk berbuat demikian, berkata Kitambakudi di dalam hatinya. Di perjalanan mereka akan mendapatkan apa yang diingininya. Kalau Argojoyo dan Sidanti ingin berganti pakaian yang bagaimanapun juga, maka di sepanjang jalan pasti telah disediakan untuk mereka. Karena Kitambakudi tidak menyahut, maka Argojoyo pun terdiam pula. Sejenak mereka berjalan sambil berdiam diri. Meskipun di dalam dada mereka bergolak berbagai macam perasaan yang kadang-kadang sangat menggelisahkan dan menyakitkan hati. Namun tiba-tiba kediaman itu dipecahkan oleh pertanyaan Sidanti kepada Argojoyo. Paman, apakah Paman akan singgah di Prambanan? Di sana Paman akan mendapatkan apa saja yang Paman kehendaki. Argojoyo mengerutkan keningnya. Di Prambanan ia memang akan mendapat apa saja yang dikehendakinya. Di Prambanan ada orang-orang yang akan menyambutnya dengan senang hati. Bahkan para prajurit Pajang pernah berada di pihaknya ketika ia berkelahi melawan anak-anak muda yang membuatnya marah. Tetapi seorang dari anak-anak muda yang membuatnya marah itu, yang menyebut dirinya bernama Sutojiyo, adalah Sutowijoyo. Ia tidak mampu mengalahkannya, bahkan ia mendapat malu karenanya. Para prajurit itu akan berpendirian lain seandainya mereka mengetahui bahwa anak itu adalah putra Ki Gede Pemanahan, desisnya. Gila, aku tidak mengetahuinya sebelumnya. Seandainya aku tidak mendengar tentang anak itu di Padepokan Tambakudi. Bagaimana Paman? Bertanya Sidanti. Argojoyo menggelengkan kepalanya. Tidak, dalam keadaanku ini, aku tidak akan singgah di Prambanan. Kenapa? Bertanya Sidanti pula. Argojoyo tidak segera menjawab, dan Sidantilah yang menyambung kata-katanya. Paman akan banyak mendapat kesempatan. Aku kira anak-anak gila itu sudah tidak berada di Prambanan lagi. Bukankah mereka berada di Sangkal Putung bersama gurunya? Aku tidak memerlukan Prambanan lagi. Paman akan mendapatkan apa saja. Kalau Paman ingin pakaian, maka di Prambanan ada pakaian yang paling baik yang kita kehendaki. Kalau Paman ingin melepaskan kejengkelan hati, di Prambanan, Paman akan mendapat sasaran. Bahkan aku pun ingin memutar batang-batang leher sebagian dari anak-anak muda Prambanan yang sombong seperti yang Paman katakan. Argojoyo tidak menjawab, tetapi yang terdengar adalah suara Ki Tambakudi. Kau masih juga ingin membuat persoalan dengan orang-orang yang sama sekali tidak bersangkut paut dengan kegagalanmu, Sidanti. Dengan demikian, kau akan mempersempit kemungkinan bagi dirimu sendiri. Kalau kesan terhadapmu baik, maka kau akan banyak mendapat bantuan dari orang-orang Prambanan apabila kau perlukan. Tetapi kalau kesan terhadap dirimu jelek, maka Prambanan akan menjadi musuh yang kuat bagimu. Prambanan akan segera berdiri berhadapan dengan Menoreh. Meskipun kekuatan Menoreh berlipat dibandingkan dengan Kademangan Prambanan, tetapi apabila Prambanan kelak berdiri berseberangan dengan Menoreh, maka Kademangan itu akan merupakan gangguan yang besar. Tetapi kalau secara perlahan-lahan Kademangan itu dapat kau pengaruhi, maka kedudukan Untara segera akan goyah. Sidanti tidak menjawab. Ia dapat mengerti keterangan gurunya. Meskipun demikian masih juga tumbuh di dalam dirinya keinginan untuk melepaskan sakit hatinya
kepada siapapun dan kepada apapun. Namun dengan sekuat tenaga ditahankannya, disimpannya sakit hatinya itu untuk kelak ditumpahkannya kepada Untara, Agung Sedayu, Swandaru, Widura dan Demang Sangkal Putung. Sekali lagi mereka tenggelam dalam kebisuan. Langkah-langkah mereka sajalah yang terdengar gemerisik menyentuh daun-daun kering yang bertebaran di jalan sempit yang mereka lalui. Sekali dua kali mereka bertemu juga dengan orang-orang yang memanggul cangkul di bahunya, tetapi orang-orang itu sama sekali tidak memperhatikannya. Perjalanan yang akan mereka tempuh bukanlah perjalanan untuk sehari itu saja, tetapi mungkin 4 hari atau sepekan. Mereka harus menembus berbagai macam hutan. Hutan-hutan yang tidak begitu lebat sampai hutan bebondotan. Hutan yang paling liar. Besok mereka akan mulai menyeberangi alas Tambak Boyo. Kemudian yang lebih lebat lagi adalah pusat alas Mentao. Sementara itu, di Kademangan Sangkal Putung, beberapa orang sedang berbincang di Kademangan. Widura, Ki Demang Sangkal Putung, Ki Sumangkar, Kiai Gringsing, Agung Sedayu dan Swandaru juga beberapa orang pemimpin yang lain. Berbagai kemungkinan telah mereka bicarakan. Mereka telah mendengar pengalaman masing-masing semalam. Dengan bahan itulah maka mereka mencoba mengurai keadaan. Apakah kira-kira mereka masih akan berkeliaran di sekitar Sangkal Putung ini? Bertanya Ki Demang. Widura mengerutkan keningnya. Dengan nada dalam ia berkata, "Bukankah Ki Tambakwedi telah bertemu dengan Ki Sumangkar dan Kiai Gringsing semalam, meskipun tidak dalam waktu yang bersamaan?" "Iya," jawab Ki Sumangkar dan Kiai Gringsing hampir berbareng. Dengan demikian, maka pandangan Ki Tambakwedi atas Sangkal Putung akan segera berubah. Sangkal Putung bukan lagi sasaran yang terlampau lunak bagi mereka. Tidak lagi sebagai kandang domba bagi 3 ekor serigala yang paling puas. Ki Sumangkar dan Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepala mereka. Bahkan Swandaru, Agung Sedayu, Ki Demang Sangkal Putung dan orang-orang yang lain pun mengangguk-anggukkan kepala mereka pula. Mereka dapat mengerti jalan pikiran Widura. Bahkan mereka pun dapat menduga bahwa Ki Tambakwedi, Sidanti dan Argojoyo pasti harus mempertimbangkan sekali lagi manfaat bagi mereka untuk berada di sekitar Sangkal Putung. Mereka akan segera pergi. Swandaru berkata langsung seperti apa yang dipikirkannya. Mereka tidak akan berani lagi berbuat sesuatu di Sangkal Putung. Kita akan berlega hati, desis Ki Demang. Kademangan ini akan kembali menjadi tentram, bahkan seperti saat-saat sebelum ada kerusuhan yang terjadi antara Pajang dan Jipang. Kini tidak ada lagi orang-orang yang akan dapat mengganggu kita. Aku merasa sayang, sahut putranya yang gemuk itu, Swandaru. Sebenarnya aku masih mengharap mereka berotak tumpul dan masih saja berkeliaran di sini, sehingga suatu ketika kita akan dapat menangkap mereka. Mereka bukan keledai-keledai yang terlampau bodoh, berkata ayahnya. Mereka adalah orang-orang yang cukup mempergunakan otaknya, bahkan terlampau cakap, sehingga menjadi licik karenanya. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang kemungkinan terbesar yang terjadi adalah Ki Tambakwedi, Sidanti dan Argojoyo akan meninggalkan Sangkal Putung. Tetapi apakah kira-kira mereka akan berbuat selicik itu pula di Jati Anom? Karena mereka menganggap bahwa baik Ki Sumangkar maupun Kiai Gringsing berada di Sangkal Putung,
maka mereka akan segera melakukan pengacauan untuk menakut-nakuti prajurit Pajang di Jati Anom. Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Aku kira tidak, Nger. Hal itu tidak akan banyak bermanfaat bagi mereka. Kemungkinan yang terbesar, mereka akan segera pergi ke Menoreh, sebab Sidanti adalah putra Menoreh. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia berdiam diri dan yang lain pun tidak segera menyahut pula. Kini perhatian mereka melontar ke perbukitan Menoreh, melintasi hutan Mentaok. Tanah perdikan yang terbentang di sepanjang pegunungan Menoreh dan dataran di sekitarnya. Membujur dari utara ke selatan, daerahnya meliputi pegunungan yang berbatu-batu, tetapi juga melingkupi daerah sawah yang hijau subur, hutan yang rindang dan yang lebat itu, bahkan alas pingitan. Hutan buah-buahan yang dipelihara dengan baik, dilindungi segala isinya, sampai pada binatang-binatang yang menghuni di dalamnya. Sidanti adalah putra kepala tanah perdikan yang besar itu, putra Argopati yang bergelar Ki Gede Menoreh. Sejenak mereka yang berada di dalam ruangan itu saling berdiam diri. Mereka disibukkan oleh angan-angan masing-masing tentang segala macam kemungkinan tentang Ki Tambakwedi, Sidanti, Argojoyo, dan bahkan tentang Ki Gede Menoreh. Apakah kira-kira yang akan mereka lakukan seterusnya? Seandainya tidak pernah terjadi sesuatu dengan Sidanti dan Ki Tambakwedi, maka mereka tidak akan berprasangka apapun terhadap Argopati. Tetapi apakah ia akan tetap berdiam diri seandainya Sidanti mengatakan apa yang pernah dialaminya? Dan bahkan mungkin Kuntul dikatakan Dandang, Dandang dikatakan Kuntul, yang putih dikatakan hitam, dan yang hitam dikatakan putih. Dalam kediaman itu terdengar suara Widura perlahan-lahan. Sementara kita akan dapat mengambil kesimpulan bahwa Sidanti, guru dan pamannya itu akan kembali ke Menoreh. Tetapi kita tidak akan kehilangan kewaspadaan. Setiap ronda masih akan dilengkapi dengan panah sendaren dan kuda. Tepat, Ger, sahut Kiai Gringsing. Aku pun berpendapat seperti itu. Meskipun kemungkinan terbesar mereka akan pergi ke Menoreh, tetapi kita tidak boleh terjebak karena angan-angan sendiri. Dalam pertemuan itu pun, kemudian mereka berpendapat serupa. Peronda masih harus tetap berada dalam kewaspadaan tertinggi. Dalam pada itu maka Kiai Gringsing sendiri berpendapat bahwa sudah sampai saatnya ia harus mulai dengan sebuah perjalanan. Namun ia masih harus menunggu perkembangan keadaan. Ia masih harus tinggal di Sangkal Putung untuk beberapa hari untuk meyakinkan dirinya bahwa Ki Tambakwedi benar-benar telah meninggalkan Kademangan itu dan tidak pergi ke Jati Anom. Demikianlah, setelah pertemuan itu Sangkal Putung sama sekali tidak mengurangi kesiagaannya. Setiap hari masih saja dapat dilihat peronda-peronda berkuda dalam jumlah yang cukup untuk menanggapi keadaan seandainya mereka bertemu dengan Ki Tambakwedi. Mereka masih juga selalu berada di atas punggung kuda dengan bekal panah-panah sendaren. Setiap saat mereka akan mengirimkan isyarat apabila diperlukan. Tetapi di hari-hari berikutnya, mereka tidak pernah menjumpai lagi orang yang selama ini selalu menghantui Kademangan Sangkal Putung. Sehingga lambat laun, mereka semakin meyakini bahwa Ki Tambakwedi telah pergi meninggalkan Kademangan itu. Meskipun demikian, betapapun Swandaru dan Agung Sedayu kadang-kadang diganggu oleh kegelisahan tentang padesan di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh Ki Tambakwedi, terutama Prambanan,
Namun Kitanu Metir masih merasa perlu untuk beberapa lama menunggu. Ternyata Kitanu Metir tidak saja sekedar meyakinkan dirinya bahwa Ki Tambak Wedi telah tidak ada di Sangkal Putung, tetapi yang lebih penting baginya adalah membentuk Agung Sedayu dan Suwandaru, sehingga kedua anak-anak muda itu benar-benar mencerminkan perguruannya. Perlahan-lahan, Kiai Gringsing mencoba untuk membiasakan kedua anak-anak muda itu mempergunakan senjata sejenis senjatanya. Tetapi Kitanu Metir tidak ingin melepas pedang-pedang itu dari lambung murid-muridnya. Bahkan Kiai Gringsing ingin murid-muridnya dapat mempergunakan senjata-senjata itu berpasangan. Itulah sebabnya, maka setiap malam Suwandaru dan Agung Sedayu pasti berada di sekitar Gunung Kowo bersama gurunya, Kitanu Metir. Bahkan sekali-sekali bersama Ki Sumangkar dan Widura pula, mereka juga ingin menyaksikan kemajuan kedua anak-anak muda itu. Ingin melihat keduanya tidak saja memutar pedangnya, tetapi sekali-sekali melentingkan cambuk yang berpangkal pendek tetapi berjuntai cukup panjang. Dan sekali-sekali mereka bersenjatakan sebuah cemeti yang lentur. Sebagai seorang paman, Widura berbangga melihat kemajuan Agung Sedayu. Kadang-kadang ia menahan tertawanya seorang diri ketika ia tanpa sesadarnya mengenangkan masa-masa Agung Sedayu untuk pertama kalinya datang ke Kademangan ini. Kedatangannya benar-benar telah mengejutkannya. Bagaimana mungkin Agung Sedayu seorang diri berani menempuh perjalanan di malam hari dari Jati Anom sampai ke Sangkal Putung. Namun di hari-hari kemudian, dikenalnya Agung Sedayu itu seperti pada kanak-kanaknya, penakut yang tidak tanggung-tanggung. Ia takut terhadap apa saja, terhadap seseorang, terhadap peristiwa-peristiwa yang dianggapnya terlampau keras dan terhadap gelap malam. Semuanya itu membuatnya menjadi seorang anak muda yang lain dari anak-anak muda sebayanya. Anak itu hampir membeku, dibentak-bentak oleh si Danti. Desis Widura di dalam hatinya. Tetapi Widura tidak pula dapat menyembunyikan kekagumannya atas kemenakannya itu. Meskipun ia tidak berani berbuat sesuatu, meskipun ia tidak mampu untuk berbuat banyak, namun ia dapat juga mempelajari ilmu tata bela diri. Ternyata otaknya cukup cerdas dan cukup memiliki kemampuan untuk menerimanya. Bahkan yang tidak disangka-sangkanya, Agung Sedayu mampu menyusun unsur-unsur tata bela diri di atas rontal. Akhirnya dinding yang mengungkungnya itu mampu dipecahkannya. Seperti telur yang sedang menetas, maka meledaklah dinding yang selama ini mengurungnya di dalam suasana ketakutan. Seperti anak ayam yang merangkak keluar dari pecahan telurnya, Agung Sedayu melihat keadaan di sekitarnya dalam penilaian yang wajar, sehingga akhirnya Agung Sedayu itu seakan-akan dilahirkan kembali. Lahirlah seorang Agung Sedayu yang sekarang ini. Widura menarik nafas panjang. Ia terkejut ketika ia mendengar cambuk yang meledak berturut-turut beberapa kali. Ketika ia mengangkat wajahnya, dilihatnya Agung Sedayu bersama Suwandaru sedang berlatih melawan gurunya. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya, melihat kemenakannya mampu meloncat secepat burung sikatan. Tetapi ia kagum juga melihat tenaga Suwandaru, sekuat tenaga seekor gajah. Kedua anak-anak muda itu kini tidak saja bersenjata pedang, tetapi mereka menggenggam cambuk pula,
justru di tangan kanan dan pedang-pedang mereka di tangan kiri. Pasangan kedua senjata itu ternyata cukup menggetarkan. Sekali-sekali terdengar cambuk itu meledak. Namun sesaat kemudian, maka pedang-pedang mereka telah terjulur lurus langsung mengarah ke dada lawan. Widura menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hatinya, "Aku sudah tidak akan dapat menyamai anak-anak itu. Agung Sedayu dan Suwandaru memiliki kekhususannya masing-masing. Agung Sedayu menempatkan kekuatan geraknya pada kelincahan dan ketangkasannya. Sedang Suwandaru mempercayakan kepada tenaganya yang bukan main besarnya. Namun demikian Suwandaru yang gemuk itu mampu juga bergerak cepat, meskipun memiliki beberapa perbedaan yang khusus dengan kecepatan gerak Agung Sedayu. Namun dalam pengamatan Widura, meskipun mereka berguru kepada seorang guru, tetapi terpengaruh oleh bekal darah yang mengalir di dalam tubuh mereka, ternyata Agung Sedayu masih mempunyai beberapa kelebihan dari saudara muda seperguruannya. Meskipun agaknya Kiai Gringsing tidak membedakan keduanya, tetapi perkembangan mereka sendiri serta bekal yang mereka bawa sejak mereka berguru kepada orang tua itulah yang telah menentukan. Demikianlah yang terjadi beberapa hari kemudian. Ketekunan Suwandaru dan Agung Sedayu ternyata telah banyak bermanfaat bagi mereka. Hari-hari yang pendek itu telah mereka pergunakan sebaik-baiknya, baik oleh Suwandaru dan Agung Sedayu sendiri maupun oleh gurunya. Beberapa unsur baru dan bahkan yang masih dalam penyusunan telah dicobakannya pula. Karena di hari-hari itu tidak ada kerja yang lain daripada memperdalam ilmunya, maka di saat-saat yang pendek itu, mereka telah mendapatkan beberapa kemajuan yang dapat memberi kebanggaan kepada mereka, menambah ketabahan hati seandainya mereka bertemu dengan bahaya di sepanjang jalan. Kitanu Metir pun merasa bahwa kini sudah sampai saatnya kedua muridnya itu dibawanya untuk mengenal perjalanan. Tidak seperti anak-anak nakal yang berjalan sekehendak hati dan berbuat tanpa kendali, tetapi perjalanan itu akan diawasinya sendiri. Kita sudah cukup lama meyakinkan diri kita bahwa agaknya Ki Tambakwedi telah benar-benar tidak berada di sekitar daerah ini, Ger, berkata Kitanu Metir kepada kedua muridnya. Karena itu, maka aku kira kita sudah sampai waktunya untuk mencoba sebuah perjalanan. Perjalanan yang akan banyak memberikan pengalaman bagi kalian. Hati kedua muridnya itu tiba-tiba melonjak. Saat-saat itulah yang mereka tunggu. Sebuah perjalanan. Bukan sekedar sebuah perjalanan, tetapi mereka ingin juga mengikuti jejak perjalanan Ki Tambakwedi. Mereka ingin tahu apakah yang sudah dilakukannya di sepanjang jalan dari Sangkal Putung sampai ke Bukit Menoreh. Kita akan berjalan ke barat, berkata Ki Tanu Metir. Melintasi hutan Tambak Boyo dan Mentauk yang lebat dan berbahaya. Tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah justru apabila kita telah lepas dari hutan-hutan itu dan menginjakkan kaki kita di tanah perdikan Menoreh. Agung Sedayu dan Suwandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka menyadari sepenuhnya apa yang dikatakan oleh gurunya. Betapa besar bahaya yang akan mereka hadapi di hutan Mentauk. Namun menurut penilaian mereka, maka bahaya itu akan dapat mereka atasi. Seandainya di hutan itu masih juga ada penyamun-penyamun, karena Daruko tidak menepati janjinya,
maka penyamun-penyamun itu pun menurut perhitungan lahiriah pasti akan dapat dilawannya seandainya mereka bertemu dengan binatang-binatang buas pun, maka mereka tidak perlu menjadi gentar. Tetapi apabila mereka kemudian keluar dari hutan yang lebat itu dan kemudian menginjakkan kaki-kaki mereka di telatah Menoreh, maka yang dihadapinya adalah Ki Tambakwedi, Sidanti, dan Argojoyo. Bahkan kemungkinan mereka akan berhadapan juga dengan Argopati yang bergelar Ki Gede Menoreh. Lalu bagaimanakah dengan pasukan-pasukan mereka, pengawal tanah perdikan Menoreh yang perkasa? Bagaimanapun juga, tetapi dada anak-anak muda itu menjadi berdebar-debar juga. Tetapi Ki Tambakwedi, Sidanti, dan Argojoyo bertiga berani juga berada di sekitar Sangkal Putung. Desis Agung Sedayu di dalam hatinya. Di Menoreh, kita akan berbuat serupa dengan mereka di sini. Sudah tentu tidak dengan kelicikan-kelicikannya yang tidak berperi kemanusiaan. Kedua anak muda itu kemudian mendengar gurunya berkata, "Kita tetapkan kapankah kita berangkat?" "Terserahlah kepada Kiai," jawab Agung Sedayu. "Kalian perlu menyiapkan diri." "Apakah yang harus kami persiapkan?" bertanya Swandaru. "Diri kalian sendiri. Kalian harus mengatur perasaan dan nalar, mempersiapkan segala perhitungan yang mapan. Kalian harus dapat membayangkan apa saja yang kira-kira terjadi di perjalanan, supaya kalian tidak kehilangan akal apabila tiba-tiba saja kalian menghadapi bahaya yang cukup besar." "Aku sudah siap sejak lama, Guru," sahut Swandaru. "Perjalanan ini bukan perjalanan tamasya," berkata gurunya, "tetapi sebuah perjalanan yang berbahaya. Kau menangkap rencana perjalanan ini dengan sudut pandangan yang menyebelah. Kau dilanda oleh kegirangan hati seorang anak muda. Kau mungkin terlalu bernafsu, ingin melihat daerah-daerah yang selama ini belum kalian lihat. Kau mungkin terlalu bernafsu untuk membuat perhitungan dengan Ki Tambakwedi. Tetapi kau tidak memperhitungkan bahaya seperti apa yang telah aku katakan. Karena itu, siapkan dirimu dalam kesungguhan." Kedua anak-anak muda itu sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya. Yang terpenting dari semuanya dalam mempersiapkan hati dan nalar adalah bahwa perjalanan ini jangan dikotori oleh perasaan-perasaan yang melonjak-lonjak. Jangan diburu oleh dendam, tetapi bekalilah dengan maksud yang baik. Kalau kalian ingin menambah pengalaman, maka pengalaman itu akan kalian terapkan dalam landasan kebesaran jiwa. Nah, sekarang bertanyalah kepada diri kalian sendiri, apakah sebenarnya keinginan yang mendorong kalian untuk melakukan sebuah perjalanan, dan justru kalian merasa senang apabila perjalanan itu dilakukan ke barat, ke Menoreh? Agung Sedayu dan Swandaru tidak menjawab, tetapi mereka merasakan sentuhan langsung di dalam hati. Bahkan pertanyaan itu serasa bergulung-gulung, bergema di dalam diri mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.